Berbicara soal dunia pendidikan, selalu ada banyak sekali masalah yang sepertinya harus diselesaikan. Tapi entah mengapa lubang di sana-sini seolah tidak bisa ditutup begitu saja. Setiap tahun ini selalu menjadi satu problem yang boleh dikatakan hampir sama dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Apakah memang seperti itu? Dan malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan sejumlah perguruan tinggi swasta atau PTS yang dinonaktifkan. Mungkin kalau di kota Surabaya tidak terlalu terasa gelombang akibat dinonaktifkannya PTS, tapi di beberapa kota kabupaten di luar kota Surabaya ini sudah memunculkan satu keresahan tersendiri, baik bagi orang tua dari mahasiswa-mahasiswinya maupun dari mahasiswa atau pelajarnya itu sendiri, karena banyak sekali yang melakukan demonstrasi dan meminta pada pihak kampus untuk segera berbenah untuk mempertahankan keberadaan kampusnya. Dan kita akan berdialog selama 90 menit ke depan, namun sebelumnya kita akan simak catatan khas redaksi berikut ini. Lagi, dunia pendidikan kembali diterpa persoalan yang dampaknya sangat meresahkan. Adalah penonaktifan perguruan tinggi swasta di Jatim yang dilakukan oleh Direktorat Perguruan Tinggi melalui rekomendasi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis 7. Tidak tanggung-tanggung, hingga saat ini terdapat sekitar 20 perguruan tinggi swasta di Jatim yang statusnya dinonaktifkan, bahkan izinnya terancam dicabut apabila tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Dikti. Berbagai faktor dinonaktifkannya puluhan PTS tersebut, mayoritas adalah rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tidak standar. Sesuai dengan peraturan Dikti, jumlah rasio yang baku adalah 1 dosen banding 30 hingga 40 mahasiswa. Namun pada prakteknya, PTS yang dinonaktifkan oleh Dikti memberlakukan rasio dosen dan mahasiswa tidak berimbang, bahkan di luar rasional. Penyebab dinonaktifkannya PTS di Jatim oleh Dikti juga disebabkan oleh konflik internal yayasan hingga dugaan ijazah palsu. 20 PTS yang dinonaktifkan oleh Dikti tersebut adalah kampus yang sudah memiliki nama di beberapa daerahnya masing-masing. Di antaranya adalah Universitas Teknologi Surabaya, Universitas Darul Ulum Jombang, Universitas Bondowoso, IKIP Budi Utomo hingga Universitas Nusantara PGRI Kediri yang sempat diprotes oleh ribuan mahasiswanya. Melihat wajah pendidikan tingkat tinggi di Indonesia, khususnya di Jatim yang masih banyak ditemui persoalan administratif yang hingga kini belum terselesaikan, tentu membawa dampak besar bagi semua stakeholder, terutama mahasiswa. Karena bayang-bayang lulus di kampus ilegal terus mengganjal. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Apakah PTS yang dinonaktifkan memang tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Dikti? Atau sebenarnya mampu namun sengaja dilakukan pembiaran untuk mengakumulasi keuntungan? Lalu jalan keluar apa yang harus ditempuh? Saksikan dialognya sesaat lagi. PTS dinonaktifkan, bukti pendidikan masih memprihatinkan. Baik, telah hadir di Lonsai SPO TV pemirsa seluruh lapisan pemerhati pendidikan, bahkan juga pelaku-pelaku pendidikan, dan juga kami mengundang dari Kopertis 7 Jawa Timur, namun masih ada sejumlah agenda atau kegiatan di luar kota, yakni di Jakarta, tapi nanti kami akan mencoba menghubungi by phone agar arah diskusi ini kita bisa mempertanyakan apa yang menjadi penyebab dan juga apa yang menjadi ujung akhir dari semua problem ini. Hadir juga di sini ada teman-teman mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selamat malam juga dari teman-teman Kediri. Terima kasih sudah hadir. Mahasiswa lain juga dari Universitas Islam Negeri Surabaya. Selamat malam. Selamat malam juga untuk semua narsum. Kita boleh kasih kesempatan dulu kepada teman-teman mahasiswa dari Kediri yang kalau tidak salah saya dengar melakukan unjuk rasa atau demonstrasi untuk mempertahankan kampusnya untuk tetap aktif. Monggo silakan, dengan Mas siapa? Sudah? Ya, saya dengan Fajar dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebenarnya kemarin itu demonstrasi unjuk rasa untuk memperingati Hardiknas. Kebetulan momentum Hardiknas 2 Mei dilaksanakan pada tanggal 5 Mei dan kebetulan juga kondisi yang ada adalah kampus sedang nonaktif dan teman-teman yang melakukan unjuk rasa kemarin mencoba mengangkat isu dari penonaktifan kampus ini ke lokal. Soalnya sudah bukan menjadi permasalahan mahasiswa dan kampus. Kaitannya dengan
orang tua mahasiswa juga. Akhirnya dilaksanakan unjuk rasa di depan Dinas Pendidikan Kota. Dan Per itu kapan ini nonaktif yang diketahui oleh teman-teman mahasiswa? kalau saya dapat informasi sejak akhir April 2015. Akhir April 2015. Ini terinformasi dari pihak kampusnya sendiri yang menginformasikan kepada teman-teman, atau teman-teman tahu dari media atau mungkin dari luar kampus? Tahu dari media awalnya. Dari kampus tidak ada informasi apapun ke mahasiswa? Dari kampus sekedar Pengumuman gitu? ada pengumuman. Apa isi Bahwa, pengumumannya? Memang kampus sedang nonaktif, dan ketika itu juga kampus sudah mencoba memperbaiki ke Kopertis lalu dilayangkan ke Dikti. Berarti seluruh aktivitas kampus per April tersebut berhenti atau Tetap jalan. Tetap jalan Seperti biasa. Lalu setelah aksi unjuk rasa 5 Mei tanggal 6 itu dilakukan mediasi antara rektorat, terus kemudian Dinas Pendidikan Kota, lalu ada juga dosen dan seluruh mahasiswa mengkomunikasikan masalah permasalahan kampus ini, dan di situ juga diinformasikan bahwa kampus melakukan pembenahan juga. Pembenahan apa yang diketahui oleh mahasiswa? Mahasiswa merasa bahwa ini nonaktif dikarenakan ada kesalahan dari Dikti atau Kopertisnya, kampusnya sudah benar, atau memang mahasiswa melihat kampusnya sendiri yang memang perlu berbenah? Yang kami kaji sementara ini jumlah rasio dosen dengan mahasiswa. Kalau dari jurusan saya itu di PDPT sekitar 1 banding 50-an, 48 sampai 50-an. Kalau di jurusan lain saya belum dapat informasinya. Baik, salah satu alasannya di situ ya. Iya. Ada informasi lagi ini sampai kapan yang mungkin sudah diinformasikan ke teman-teman mahasiswa? Dampaknya ini kalau dinonaktifkan akan dibubarkan semua per kapan? Ada informasi seperti itu? Kalau di media sosial itu isunya Menristek Dikti melakukan jeda jangka waktu sampai akhir Desember. Dan ketika pada tenggat waktu yang ditentukan tidak ada pembenahan, maka akan diberhentikan. Oke, berarti mahasiswa tetap tahunya dari luar ya, bukan Iya. dari kampus itu sendiri. Sebelum saya geser, Mas Fajar, boleh dijelaskan lagi ini berarti kampus sudah menyatakan apa? Apakah memang kampus ingin memperbaikinya atau kampus terkesan pasif atau gimana? Kalau kemarin dapat informasi setelah tanggal 6 ya, tanggal 6 Mei setelah mediasi itu juga ada visitor yang datang ke kampus melakukan akreditasi institusi. Kemudian setelah itu dari tiap prodi juga melakukan pemutakhiran data juga. Terus sistem administrasi juga sudah ada perbaikan untuk tahun ini. Kemudian hari Jumat besok ini saya dapat informasi bahwa Dikti akan datang ke kampus, belum tahu untuk kepentingan apa. Baik, itu informasi yang terakhir ya, Dikti akan datang. Boleh saya geser ke Prof. Zainuddin Maliki selaku pakar pendidikan. Beliau juga adalah mantan Rektor UMS dan juga Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir, Prof. Zainuddin. Kalau kita bicara tadi salah satu alasannya yang sudah diketahui adalah terkait dengan rasio jumlah pengajar dan mahasiswa, dosen dan mahasiswanya. Ini bukannya sebenarnya menjadi problem dari dulu, yang kemudian sekarang ini jadi booming atau gimana, Prof? Ya, itu memang bisa jadi penyerapan mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan itu cukup tinggi. Bisa jadi karena kampus ini selama ini menyelenggarakan proses pembelajaran yang mahasiswa kemudian atau masyarakat dalam hal ini bisa menaruh kepercayaan melanjutkan pendidikan tinggi di situ gitu ya. Tetapi memang pemerintah dalam hari ini atau Dikti memiliki satu kebijakan yang itu memang didasarkan pada satu kajian untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkompeten. Itu harus diperhatikan, salah satunya harus diperhatikan rasio antara mahasiswa dan dosen. Dan sudah ada ketentuan rasionya masing-masing prodi itu 1 banding 30 seperti itu. Jadi kemudian kalau ternyata berlebih, maka ini perlu memang ditinjau agar proses pembelajaran itu menjadi rasional.
penonaktifan itu barangkali dilakukan karena mungkin sudah jauh jauh tidak memadai rasio mahasiswa dan dosen itu. Dan ini mungkin satu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dikti dalam hal ini agar ada satu manajemen yang memang memperhatikan rambu-rambu dalam hal ini kaitannya dengan rasio mahasiswa dan dengan dosen gitu ya. Jadi janganlah institusi perguruan tinggi ini menyelenggarakan proses pendidikan yang rasio mahasiswa dan dosennya melebihi ambang batas atau toleransi. Sebetulnya kalau tidak terlalu ekstrim mungkin masih bisa dilakukan pembinaan atau dilakukan pembenahan secara bertahap, tetapi memang kalau misalnya 1 banding 80, 1 banding 100, dan menurut hemat saya 1 banding 50 itu juga sudah harus ditinjau pelayanan pendidikan semacam itu. Oleh karena itu kita menyarankan agar mahasiswa terutama calon mahasiswa ketika mendaftar itu sebaiknya meminta informasi yang lengkap tentang, pertama tentu akreditasinya. Di dalam akreditasi tentu sudah didata semua aspeknya termasuk rasio antara mahasiswa dan dosennya, sehingga kemudian memperoleh akreditasi tertentu apakah A, apa B atau C. Sebaiknya mahasiswa ketika mendaftar sudah tahu informasi seperti itu dari pihak mahasiswa. Dari pihak perguruan tinggi harus juga transparan ketika membuat promosi, lembar-lembar promosi atau melakukan promosi secara langsung. Itu juga harus terbuka status prodi yang bersangkutan. Status prodinya mulai dari akreditasinya, kemudian fasilitas yang bisa diberikan, termasuk sedapat mungkin diinformasikan juga rasio antara mahasiswa dan dosen. Dengan keterbukaan seperti itu, maka calon mahasiswa atau masyarakat bisa menentukan pilihannya. Kita kasihan kalau kemudian mahasiswa sudah mendaftar, apalagi sudah melakukan proses pembelajaran seperti di Fajar itu sudah semester ke-8, tiba-tiba kemudian prodinya dinonaktifkan. Tapi berarti kalau kita bicara rasio, memang itu menjadi satu hal yang lumrah. Dengan langkah nonaktif ini memang ini sudah sewajarnya, sudah selayaknya ini dilakukan oleh Kopertis dan juga Dikti. Iya, kalau sudah keterlaluan dalam rasionya sudah tidak rasional, saya kira itu warning bagi perguruan tinggi yang diberikan oleh pemerintah agar ini jaminan mutu proses pembelajaran di perguruan tinggi kita ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, dan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran yang bagus itu adalah sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi yang bagus juga. Baik, terima kasih Prof. Nanti saya tetap balik ke Prof. karena seperti saat ini sudah terhubung di line telepon ada Pak Ali Maksum selaku Sekretaris Kopertis 7 Jawa Timur. Selamat malam Pak Ali. Ya, selamat malam Mbak. Ya, terima kasih Pak Ali sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Ali, kalau kita bicara tentang penonaktifan PTS di Jawa Timur yang kian marak, ini apa yang menjadi dasar dari Kopertis merekomendasikan sejumlah PTS ke Dikti untuk dilakukan nonaktif? Apakah memang benar rasio atau ada alasan-alasan lain? Oke, semuanya terputus. Nanti kami coba akan terhubung lagi dengan Pak Ali di line telepon. Kembali ke Prof. Zainuddin, di samping rasio, menurut Prof. Zainuddin apalagi yang menjadi satu alasan yang boleh dikatakan ini masih dalam lingkup memang kewenangan Kopertis dan juga Dikti, yang lagi-lagi kampus lah yang akhirnya dipersalahkan di sini? Ya, kalau kemudian kampus itu tidak memenuhi berbagai syarat, antara lain tidak terakreditasi, akreditasi sudah mati dalam waktu yang lama, kemudian tidak ada usaha-usaha untuk mereakreditasi, itu saya kira ya tidak ada alasan untuk memberi kesempatan melanjutkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang seperti itu. Tidak ada excuse karena di sini ada ribuan atau ratusan mahasiswa yang akhirnya menjadi korban sudah semester tinggi, harus berakhir begitu saja. Ya, saya kira jalan keluarnya
pertama-tama yang harus diperhatikan adalah ketentuan yang berlaku, dan saya kira semua pihak itu semua pihak harus mematuhi aturan-aturan itu. Oleh karena itulah maka kita belajar dari kasus yang ada sekarang ini, menurut saya ialah perguruan tinggi itu harus benar-benar menyelenggarakan proses pendidikan secara bertanggung jawab, dalam arti semua ketentuan-ketentuan yang sudah dipatok selama ini berdasarkan undang-undang dan peraturan perundangan yang lain, itu saya kira harus dipegang kemudian dipenuhi. Jangan sampai melakukan pelayanan pendidikan itu yang menjadi korban adalah masyarakat, dalam hal ini kemudian mahasiswa, sudah jumlahnya banyak begitu. Dan kalau ini dilanjutkan memang menjadi presiden yang buruk gitu. Dan salah satu wujud dari tanggung jawab kita dengan mematuhi aturan-aturan yang ada, itu salah satu langkah memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jangan kemudian kita hanya berorientasi pada student body, mengejar jumlah mahasiswa, sehingga student body-nya membengkak, tetapi tidak diberi imbangan layanan dosen yang memadai dari segi kuantitas atau kualifikasi. Dan bahkan sekarang sebenarnya tidak cukup hanya memenuhi kualifikasi. Sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia pendidikan kita bukan hanya kualifikasi, tapi juga kualitas. Jadi kualitas. Kalau kualifikasi, semua dosen S2 memenuhi kualifikasi. Saya juga ada informasi, tidak usah kita sebut perguruan tinggi mana, tetap ada perguruan tinggi yang masuknya banyak, akhirnya guru yang latar belakangnya penilai pendidikan, tidak punya pangkat edukatif di dosen, tidak punya jabatan fungsional dosen, lalu dia juga mengajar. Nah, hal semacam ini saya kira juga bisa menjadi alasan bagi Kopertis atau bagi Dikti atau pemerintah dalam hal ini untuk menonaktifkan seperti itu. Tapi tidak bisa disebutkan ya di sini universitas mana gitu. Jangan. Kalau yang sepanjang Prof tahu, universitas tersebut masih terus berjalan masuk dalam kategori nonaktif atau tidak? Yang dengan kondisi seperti itu. Yang saya tahu waktu belum ada penonaktifan itu, yang setelah dinonaktifkan ini status itu masih ada atau tidak, saya belum memantaunya ya. Baik. Tetapi tadi dengan pertanyaan apa ada selain alasan rasio dosen mahasiswa, saya kira masalah kualifikasi juga dan kualitas dosen dari penyelenggara pendidikan itu sendiri. Baik Prof, ini sepertinya Pak Ali sudah tersambung kembali di line telepon. Kita sapa dulu. Halo Pak Ali, selamat malam. Terima kasih sudah tersambung kembali. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah tersambung kembali Pak Ali. Apa yang menjadi alasan dari Kopertis merekomendasikan sejumlah PTS untuk dilakukan dinonaktifkan di Jawa Timur? Ya, penonaktifkan PTS itu sebetulnya salah satu cara, salah satu instrumen untuk mengajak teman-teman pimpinan perguruan tinggi swasta itu untuk berbenah dan taat kepada ketentuan. Karena memang ada beberapa persoalan yang serius di perguruan tinggi kita itu. Jadi saya kira perlu dipahami oleh teman-teman dan saya kira masyarakat semua. Jadi kalau dari sisi jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu sudah cukup besar ya. Jadi ada 4.200-an lebih lah gitu ya. Ini lebih besar daripada jumlah PTS perguruan tinggi di seluruh Eropa. Jadi Eropa itu hanya sekitar 4.000-an dan Amerika itu 4.500-an. Nah, problem seriusnya pada mutu. Nah, kita dalam banyak hal masih kalah dengan negara-negara tetangga lah gitu ya, Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya. Nah, karena itu sebetulnya upaya ini adalah untuk menyadarkan pada teman-teman untuk kembali kepada mutu dan concern kepada mutu. Nah, soal mutu memang tidak bisa sebuah lulusan diproses dengan cara-cara yang tentu tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan standar. Itu sebetulnya ingin dicapai. Tapi Pak Ali, kalau misalnya kita bicara tentang mutu, apakah ini tidak berada di dalam pengawasan atau pemantauan Kopertis semenjak perguruan tinggi tersebut berdiri? Apakah memang harus lewat bertahun-tahun baru kemudian ini menjadi satu catatan tersendiri? Karena kan seharusnya catatan seperti itu sudah terlihat di awal.
Ya memang dulu itu usulan perguruan tinggi, mendirikan perguruan tinggi itu kan relatif mudah ya. Artinya memang pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk itu. Nah, tahun 2001 itu otonomi diberikan sepenuhnya. Jadi kalau sebelum itu kan ada kontrol yang ketat dari Kopertis, termasuk penerimaan mahasiswa baru, termasuk pengeluaran ijazah gitu ya. Tapi setelah 2001 itu kan perguruan tinggi diberikan otonomi. Jadi tidak lagi ada kontrol yang sifatnya administratif seperti misalnya mahasiswa harus didaftarkan, kemudian ijazah harus terdaftarkan, sudah tidak ada lagi. Hanya problemnya adalah pada akuntabilitas. Jadi otonomi yang tidak disertai dengan akuntabilitas memang berbahaya gitu, yang berdampak kepada mutu yang ya kurang menggembirakan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Pak Ali, untuk syarat dari pembenahan masing-masing universitas sendiri diberi waktu berapa lama, Pak Ali? Dan apa saja yang harus dibenahi di sini? Nah, problem yang sangat menonjol di beberapa perguruan tinggi yang sekarang dinonaktifkan itu pertama adalah soal rasio ya. Jadi ada rasio yang jauh di atas standar. Jadi misalnya kalau standarnya itu kan kalau prodi eksakta itu kan 1:30 gitu ya. Kemudian yang non eksakta itu 1:45. Nah, banyak beberapa PTS itu yang jauh di atas itu gitu ya. Bahkan ada 1:700 dan sebagainya. Itu harus ditertibkan gitu. Nah, yang kedua adalah soal ada perguruan tinggi yang melaksanakan perkuliahan yang istilah populernya adalah kelas jauh gitu ya. Jadi menjalankan perkuliahan di luar domisili yang itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya. Belum lagi ada beberapa perguruan tinggi yang konflik gitu ya. Jadi misalnya rektornya 2 atau lebih dari 2 dan sebagainya, itu tentu akan berdampak kepada keabsahan dari perguruan tinggi itu sendiri. Dan ini sanksi akhirnya adalah ditutupnya penyelenggara pendidikan itu sendiri. Universitas tersebut akan ditutup, dicabut izinnya, begitukah? Ya, non-aktif itu belum sampai kepada pencabutan izin. Gitu ya. Itu sebetulnya kalau kategori sanksi adalah sanksi yang menengah. Jadi belum sampai pencabutan izin itu adalah sanksi yang terberat. Gitu ya. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri bagaimana Pak Ali? Adakah satu solusi yang diberikan oleh Kopertis ataupun Dikti ketika mahasiswa sudah sampai di semester akhir yang nanti kalau memang menurut Pak Ali ini adalah problem di kampusnya, mahasiswa menjadi korban, ada solusi mahasiswa ini harus kemana, mahasiswa bagaimana dengan studinya yang sudah ditempuh selama ini, dengan masa depan dari mahasiswa itu sendiri, ada solusi Pak? Ya, kalau mahasiswa saya kira tetap jalan ya, karena dia tetap harus kuliah dan perguruan tinggi harus tetap menyelenggarakan perkuliahan. Kalau seandainya in case ini memang perkuliahannya sendiri nanti akhirnya akan dicabut izinnya dengan berjalannya waktu, mahasiswa ada solusi untuk mahasiswa Pak? Karena tentu saja dari semua ini menjadi korban bukan perguruan tingginya, sebenarnya endingnya adalah di mahasiswanya. Ya, justru sebetulnya maksud Dikti dan Kopertis di sini adalah melindungi kepentingan publik sebetulnya. Jadi jangan sampai masyarakat dalam hal ini mahasiswa itu mendapatkan pendidikan yang tidak bermutu gitu ya, yang tidak berdampak pada itu. Nah, sekarang persoalannya kalau nanti terpaksa katakanlah sebuah prodi sampai dicabut izinnya, maka sesuai ketentuan yang berlaku mahasiswa itu dipindahkan gitu ya, dipindahkan pada perguruan tinggi terdekat yang prodinya sama, dan itu menjadi tanggung jawab dari PTS untuk memindahkan itu. Oke, ini tanggung jawabnya ada di PTS yang bersangkutan atau PTS penerima untuk pemindahannya? Ya, PTS yang bersangkutan, jadi biaya yang harus ditanggung proses pemindahan itu sesuai ketentuan yang menanggung adalah PTS asal. Berarti Kopertis Dikti tidak bertanggung jawab sebenarnya dengan keberadaan dari mahasiswa itu. Dalam artian PTS begini Pak, kita tahu mungkin kampusnya sendiri sudah bermasalah. Apakah kampus tersebut masih sanggup untuk bertanggung jawab terhadap mahasiswanya? Nah, ketentuannya memang begitu. Jadi ketentuan aturan itu memang begitu. Jadi sebuah perguruan tinggi yang dicabut izinnya, maka mereka harus bertanggung jawab untuk memindahkan itu. Nah, Kopertis Dikti punya kewajiban untuk memfasilitasi itu. Jadi misalnya mengkomunikasikan kepada perguruan tinggi lain yang kira-kira dimungkinkan untuk bisa menerima itu. Yang jelas poinnya mahasiswa tidak boleh dirugikan.
Pak Ali, selain PTS yang dinonaktifkan, ada beberapa program studi dari sejumlah universitas juga yang masuk dalam daftar nonaktif, begitukah? Atau gimana? Apa yang menjadi dasar kalau program studinya yang dinonaktifkan? Nah, kalau prodi sebetulnya argumennya hampir sama. Jadi prodi yang rasionya di atas normal itu oleh Dikti adalah nonaktifkan gitu ya. Nah, tujuannya tadi sebetulnya sama, untuk mengingatkan kepada prodi itu untuk berbenah, karena tidak mungkin misalnya memproses, saya ilustrasikan beginilah gitu ya. Jadi karena data-data yang kita miliki itu sangat jelas menunjukkan bahwa proses pendidikan yang dilakukan sebagian perguruan tinggi itu kurang bermutu. Jadi misalnya gini, hasil tes kompetensi guru ya, guru itu hasilnya sebagian besar di bawah 50%. Gitu. Jadi kompetensi guru hasil dari proses pendidikan itu kemampuannya di bawah 50%. Bisa dibayangkan kalau anak kita dididik oleh guru-guru yang tidak bermutu seperti itu, nanti seperti apa jadinya? Gitu. Bermutu atau tidak ini dari hasil uji sisi mana Pak? Uji kompetensi. Dari kompetensi. Termasuk contoh lain begini, kan perguruan tinggi itu beberapa kan juga menghasilkan bidan, perawat, dokter dan sebagainya gitu ya. Nah, hasil uji kompetensi juga menunjukkan hal yang sama gitu. Jadi hanya sekitar 50% yang lulus, bahkan ada beberapa kasus di bawah 50%. Ada perguruan tinggi yang tidak ada yang lulus sama sekali uji kompetensi itu. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau ya masyarakat dirawat oleh dokter, oleh bidan yang kualitasnya seperti itu, bagaimana? Nah, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjamin mutu itu. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari hal seperti itu. Baik, Pak Ali, mungkin pertanyaan terakhir mau mengkonfirmasi lebih jelas lagi. Total jadinya sampai dengan detik ini ada berapa perguruan tinggi swasta yang dinonaktifkan, yang masuk dalam daftar nonaktif, dan juga ada berapa banyak prodi yang masuk dalam daftar nonaktif? Ya, kalau perguruan tinggi sampai sekarang di Jawa Timur ada 24 ya. Jadi 24 perguruan tinggi yang dinonaktifkan. Tapi perlu dicatat bahwa ke-24 ini kasusnya bervariasi ya. Baik. Nah, ada yang memang dinonaktifkan gara-gara memang dia sudah tidak ada operasional perguruan tinggi itu. Artinya perguruan tinggi sudah mati lah, jadi mengajukan pencabutan. Itu ada sekitar 9-10 lah. Baik. Nah, ada yang selain itu memang bermasalah tadi seperti yang saya sampaikan itu. Baik, kalau begitu 24 total sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Pak Ali sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini selama bertugas di Jakarta. Terima kasih Pak Ali, dan sebelum saya geser ke narsum lain, pemirsa, kita harus sudah dulu, kami kembali saat lagi. Apa yang Anda cari dalam sebuah mobil keluarga? Bagasi fleksibel plus kabin lega. Irit bahan bakar plus performa tinggi. Ground clearance tinggi plus stabil. Aman plus terjangkau. Honda Mobilio. Banyak kelebihan, banyak keunggulan. Nama saya Erwin Pujiono Tirtosari, profesi saya sebagai desainer interior dan tastemaker. Ada satu kalimat mutiara dari Ki Lurah Semar yang memiliki bunyi Bojo Siro Arso Kamardikan Acwo Samar Sumingkiring Durkamurkan Mardiko, yang berarti merdekanya jiwa dan sukma. Jika dijabarkan, itu berarti tidak dijajah secara hawa nafsu dan juga keduniawian, dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup.
sebagai generasi muda, kita harus sadar betul bahwa kita memiliki budaya yang jauh lebih tinggi daripada budaya hedonis yang kebanyakan dianut oleh para muda sekarang. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk memberikan kata-kata dalam bahasa Jawa untuk kembali mengingatkan pemuda betapa pentingnya mengangkat kembali budaya Jawa dan konten lokal yang kita miliki. Jadilah generasi muda yang berbudaya, yang mampu membebaskan pikiran dari segala gunggungan duniawi maupun hawa nafsu. Baik pemirsa, ternyata bukan hanya mahasiswa yang di sini menjadi korban dari dilakukannya nonaktif untuk sejumlah PTS. Ternyata juga ada beberapa prodi yang dinonaktifkan, dan di sini Rektor Universitas Widya Kartika Surabaya saya dengar juga menjadi, boleh dikatakan dalam tanda kutip, korban juga. Ada yang dinonaktifkan juga di kampus Pak Murfin. Monggo, silakan Pak Murfin bisa sharing juga, dan juga tadi mendengar penjelasan dari Pak Ali. Apa yang menjadi pendapat Pak Murfin di sini? Klarifikasi ke Pak Ali ya, satu sisi beliau pimpinan saya, tapi satu sisi saya pengamat pendidikan dan juga rektor gitu ya, bahwa saya melihat kalau soal PTS yang dinonaktifkan, saya kira deteksi dini memang perlu diperkuat, dan saya kira wajar dinonaktifkan kalau memang tidak taat asas, tidak memenuhi persyaratan gitu ya, karena memang korbannya akan semakin panjang dan juga ada solusinya. Tetapi yang banyak terjadi di Jawa Timur ini, yang beberapa rektor juga mengalami, program studinya dinyatakan nonaktif. Padahal tiap tahun kita PTS diharuskan melapor ke bagian kelembagaan Kopertis, sehingga nanti ada surat validasi. Validasi itu menyatakan bahwa kita valid dari segi rasio, jumlah dosen, jumlah mahasiswa valid. Tetapi pernyataan valid itu ternyata tidak sinkron dengan dikti. Dikti menurut saya sewenang-wenang melakukan penonaktifan prodi, karena Direktur Kelembagaan di Dikti Profesor Hermawan itu pernah mengeluarkan surat bahwa kalau prodi itu tidak valid, maka akan ada surat teguran 1, 2, 3, dan masih diberi kesempatan lagi 2 semester untuk memperbaiki apa yang kurang, yang tidak valid. Ada kolom-kolom di Porlab itu. Tetapi itu tidak ditempuh, sehingga langsung dinyatakan di Porlab itu nonaktif. Jadi tidak ada prosedur yang seharusnya dijalankan di sini. Tidak ada prosedur, dan itu menurut saya brutal gitu ya. Jadi kayak Dikti ini kayak preman gitu ya. Ini berarti problemnya bukan di Kopertis kalau menurut Pak Murfin, untuk yang kasus yang dialami Pak Murfin. Jadi dari contoh ya. Saya di perguruan tinggi saya ini paling unggul itu bahasa Mandarin. Dosen saya semua dari Tiongkok lulusannya. Sangat valid. Dosennya juga valid, mahasiswanya juga valid. Rasionya juga sudah masuk dalam valid ya? Oh jelas, karena kami ada bukti valid dari Kopertis. Dan terakhir Pak Koordinator Kopertis membuat surat ke Direktur Kelembagaan bahwa prodi saya ini perguruan tinggi sangat taat asas, dan juga prodi ini aktif, dan ini validasinya, dan mohon di Porlab itu diaktifkan, kan begitu kan? Tetapi Dikti tidak bergeming. Saya 2 kali ke sana, ketemu dengan Prof Hermawan, ya, ketemu juga. Beliau katakan kepada saya, ada janji waktu. Loh, emangnya ketemu pejabat publik harus janji waktu, Prof? Gitu saya tabrak masuk saya. Saya jelaskan. Saya sudah lama ceritakan lewat emailnya pribadinya Prof Hermawan, tapi tidak direspon. Ya saya mohon maaf, saya barusan dari Komisi 10, terpaksa saya lapor ke Komisi 10 kan. Ini seperti apa? Buruk sekali nih. Jadi kalau ini manajemen warung kopi nih kelihatannya ya. Karena saya dengar juga Kopertis juga ke Dikti menemui beliau-beliau, tetapi justru dimarahin oleh Dikti. Loh, kenapa Anda buat surat seperti ini bahwa prodi PTS ini ya itu mohon diaktifkan. Loh, Kopertis ini kan orang Dikti di daerah yang tahu persis, iya toh ya. Kenapa nggak dipercayai, kan begitu kan? Dari Dikti tidak ada alasan Pak, apa yang menjadi penyebab kenapa ini dinonaktifkan meskipun sudah ada validasi dari Kopertis? Saya menyurat berkali-kali dan datang tidak juga dibalas. Dan ini korbannya ini ya mahasiswa, ini zaman penerimaan mahasiswa baru juga jadi dosen masalah, juga. Sertifikasi dosen juga di pending. Lah ini kan sewenang-wenang ya. Kalau kita mau petunkan bisa gitu kan.
Tapi masa sih dunia pendidikan seperti ini kacaunya gitu ya. Dan saya kira pimpinan koperti sudah mengakui dengan surat itu, saya bawa ini suratnya, bahwa prodi saya itu aktif dan memang itu brandnya kita gitu loh. Dan kalau memang mau tidak dinonaktifkan, ada kan surat teguran 1, 2, dan 3. Dan diberi waktu 2 semester lagi untuk memperbaiki apa yang kurang gitu ya. Mungkin juga pejabat sekarang ini nggak ngerti bagaimana perjuangan seorang rektor perguruan tinggi swasta ya. Sehingga kami juga sering katakan kalau memang mau tegas, tegaslah kepada semua. Saya bisa tunjuk data perguruan tinggi negeri yang justru tidak taat asas. Mau kelas jauh, kelas sangat jauh banyak. Ada tebang pilih berarti di sini ya? Ada di Jawa Timur ini. Rasio 1:1000 yang dikatakan ada negeri. Iya kan? Kenapa tidak perlakuan yang sama gitu? Per kapan ini Pak? Yang terjadi di kampusnya Pak Murfin? Saya sejak Januari itu sudah 2 kali datang ke sana ya. Padahal di mana-mana kalau di Dikti itu ditulis Anda tidak perlu datang, semua online ya kan? Karena memang ini memakan biaya. Bayangkan dari Aceh, dari mana-mana datang, dan juga sangat tidak manusiawi kalau di Dikti itu pelayanannya. Kita seperti apa aja di situ, dia nggak ngerti kita ini punya tanggung jawab besar gitu ya, gitu. Jadi saya kira kalau teman-teman Komisi 10 bilang memang eselon 3 ke atas itu arogan di sana itu ya, Dikti itu sangat tidak memberikan solusi yang baik gitu. Tidak ada jalan berarti di sini ketika mungkin sudah bahkan sampai sudah 2 kali datang, tidak ada. Berarti memang kita harus terima nasibkah di sini atau gimana, perjuangan seperti apa yang bisa membuka ini semua? Ya ini salah satu media seperti kita ini ya, saya nanti minta rekamannya, saya akan berikan ke pihak-pihak terkait bahwa di Jawa Timur ini juga bergejolak, jangan semena-mena pejabat itu gitu loh. Ya, dia tanpa prosedural itu saja keputusannya. Sekarang ini yang anehnya Dikti menyerahkan kewenangan teguran 1, 2, 3 itu ke Kopertis gitu loh. Lah ini apa lagi gitu loh. Baik. Lah sedangkan Direktur Kelembagaan Dikti sendiri punya surat yang dilanggar sendiri. Kan begitu ya. Kacau lagi ya, saya sebut aja, ada namanya stafnya Prof. Hermawan itu Pak Gede namanya ya. Saya tunjukkan surat edaran daripada Direktur Kelembagaan bahwa harus ada prosedur teguran 1, 2, dan 3. Ya. Dia bilang apa? Undang-undang kan lebih tinggi Pak daripada surat edaran seorang Direktur Kelembagaan. Wah ini kacau ini. Iya kan? Dan orang Kopertis pun datang seperti itu perlakuannya. Pak Gede itu namanya. Saya juga heran gitu ya. Jadi dan ini mengalami, kami di dalam wakil rektor saya kan punya forum wakil rektor 1 ya. Banyak permasalahan ini, bukan hanya saya. Yang kesewenangan-wenangan seperti ini amburadul ini manajemennya sekarang ini seperti itu. Baik, Pak Murfin, saya boleh geser, ada pemerhati sosiolog pendidikan Pak Muzakir di sini. Kalau melihat secara sosiologi ini berarti ya gimana? Pak Murfin mengatakan amburadul, premanisme dalam dunia pendidikan. Tapi di sisi lain, menurut Kopertis memang ada ini karena ulah kampus itu sendiri. Tapi kalau dari versi Pak Murfin ini karena dari atas sendiri ini yang berulah. Terima kasih. Setelah saya tadi mendengar dari mahasiswa dari Tes Nusantara Kediri dan kemudian dari Profesor Zainuddin Maliki dan kemudian dari Pak Rektor Widya Kartika. Jadi sebenarnya ada beberapa persoalan. Pertama terkait dengan penonaktifan ini. Pertama terkait dengan persoalan tadi rasio mahasiswa. Karena masing-masing tadi pertama soal rasio mahasiswa yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan tadi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kedua tentang persoalan konflik yang berlarut di beberapa perguruan tinggi, dan ketika ada persoalan tadi tidak sinkronnya data yang ada di pangkalan data di Dikti dengan di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya banyak persoalan. Jadi persoalannya tadi tidak persoalan ya monolitik, tapi ada beberapa persoalan. Pertama terkait dengan persoalan mahasiswa tadi, menurut saya ini penting juga. Kalau saya melihat secara garis besar, kalau kemarin para pengamat pemerintah dan dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Menristek Dikti soal bonus demografi. Bonus demografi salah satunya juga adalah tadi. Jadi bagaimana masyarakat ternyata juga generasi muda, jumlah populasi anak muda semakin banyak, tapi di sisi lain kemudian juga ada fenomena bahwa mereka akses pendidikan tinggi itu semakin terbuka lebar. Konsekuensinya adalah terjadinya masifikasi pendidikan tinggi. Memang kalau dulu hanya di pusat-pusat kota-kota besar, sekarang ada di berbagai macam
di kota kabupaten, bahkan di beberapa pelosok-pelosok kota pun juga ada. Konsekuensinya memang nanti terkait dengan persoalan antara kuantitas dan kualitas. Kasus tadi contohnya, rasio dosen dengan mahasiswa, ada persoalan yang tadi disampaikan oleh dari pengakuan mahasiswa seperti yang dikatakan oleh Prof. Zainuddin atau Kopertis. Ini menjadi persoalan. Tapi dalam kasus yang spesifik, kasus Kediri tadi, cuma tadi belum ada solusi yang konkret, yang real yang ditawarkan oleh Kopertis atau ya, sebagai representasi dari Dikti. Pertama menurut saya ya hak apapun ya memang ada persoalan kelembagaan itu ya, itu persoalan tadi. Tapi di sisi lain kemudian memang ada tanggung jawab dari kelembagaan universitas yang menyelenggarakan yang kemudian di-ban atau istilahnya dinonaktifkan. Maka pertama tadi solusinya yang ditawarkan oleh Kopertis adalah memindahkan mahasiswa yang ada. Saya tidak tahu itu ya mungkin tawarannya simpel, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu karena jumlah mahasiswa yang ada di situ berapa, terus kemudian kampus yang mau dipindahkan itu juga berapa, nanti justru tidak sesuai dengan rasio juga, menimbulkan persoalan lagi. Menurut saya itu pertama. Alih-alih memberikan solusi seperti itu, menurut saya kita lihat dulu. Kalau umpamanya ya tadi dikatakan, apakah tadi sayang di sini tidak ada kampus yang tadi dari IKIP Kediri, PGRI Kediri, lebih enak lagi. Persoalannya apa gitu. Dan kemudian kalau umpamanya apakah sudah ada tadi seperti yang dikatakan oleh Rektor Widya Kartika, apakah sudah ada peringatan 1, 2, 3 atau tiba-tiba langsung dinonaktifkan. Kalau langsung dinonaktifkan tentu itu tidak prosedural juga sebenarnya. Tentunya ada proses harus pembinaan dan peringatan 1, peringatan 2 dan itu harus dilakukan sebenarnya. Kalau itu tidak dilakukan ya sebenarnya juga ya itu ibarat menurut saya ibarat seperti Bandung Bondowoso disuruh buat ya Candi Sewu misalnya, dan itu impossible. Jadi itu tidak serta-merta kita bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya problem ada di kampusnya. Iya, menurut saya pengawasannya juga penting. Kenapa kok baru diketahui sekarang ini? Kalau tidak sebelumnya, kok tidak tadi ada semacam pendampingan itu hanya dilakukan oleh Kopertis sebagai proses pengawasan. Kecuali kalau umpamanya sudah diberi 1, 2, 3 itu oke. Masih bahasa Jawanya diberitahu dodro terus, ya itu ada konsekuensinya. Tetapi terlepas itu, menurut saya ada kalau umpamanya seperti tadi ada tawaran saya ingin memberikan tawaran. Yang kedua adalah tadi memberikan warning kepada bisa jadi kan menonaktifkan sampai mahasiswa tadi tidak menerima mahasiswa, tetapi kemudian sampai menyelesaikan mahasiswa ini selesai. Itu pilihan yang sudah ada dan yang sudah ada dulu. Baik. Sambil melakukan proses perbaikan. Ya itu tentunya juga ini kan kita kan masih berasumsi karena kan tidak tahu, maksudnya pihak yang mengalami itu kan tidak ada di sini. Saya pun juga tidak bisa memberikan tawaran real itu tidak bisa karena tadi pihak-pihak yang stakeholder yang mengalami ini tidak hadir di sini. Menurut saya. Kecuali dari tadi informasi dari salah satu pihak dalam hal ini adalah Kopertis. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muzakir. Pak Isa, ada pendapat lain atau mungkin setuju juga dengan yang sudah disampaikan sebelumnya atau gimana? Enggak, saya melihatnya begini, bahwa pemerintah sebagai regulator itu punya maksud baik ketika kemudian melakukan upaya. Tetapi di satu sisi kalau kita melihat bahwa jumlah rasio perguruan tinggi negeri dan jumlah perguruan tinggi swasta dibanding kemudian minat mahasiswa, saya kira jumlah perguruan tinggi negeri tidak akan mampu menampung. Tentu ketika tidak mampu menampung, perguruan tinggi swasta sebagai mitra itu adalah sebagai sebuah alternatif untuk menampung minat mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, problemnya adalah ketika partisipasi masyarakat itu dibuka dan sejak awal kemudian itu bisa disetujui oleh Dikti, menurut saya mestinya harus ada upaya-upaya supaya apa yang disebut tadi ketidaktaatan asas dan yang disebut pelanggaran itu tidak terjadi. Persoalannya kemudian kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan kemudian di Kopertis sendiri itu tidak melakukan apa yang disebut dengan pembinaan itu sampai kemudian terjadi apa yang disebut dengan pelanggaran tadi. Ada alasan tadi katanya ada otonomi yang sudah diberikan per tapi tahun. Kan negara ini kan sebenarnya punya regulasi untuk kemudian bisa mengatur, bisa menegur.
Dan itu tidak dilakukan tiba-tiba ketika dianggap itu sebagai sebuah persoalan yang akut, maka kemudian mengambil solusi yang simpel, ditutup dan kemudian dipindahkan. Padahal menutup dan memindahkan itu kan hanya ada di negara-negara yang otoriter, karena ini lembaga pendidikan dan tentu partisipasi publik harus diwadahi. Undang-undang mengatakan itu kan seperti itu. Kalau kemudian ini dilakukan, saya kira ada banyak prosedur-prosedur yang salah yang dilakukan oleh penyelenggara regulasi. Tapi kalau dengan alasan otonomi itu bisa diterima sebenarnya tidak, Pak Isa? Kalau kita bicara otonomi, apakah itu berarti Kopertis sebagai pengawas, sebagai yang mengatur atau melihat itu seakan-akan takut dengan keberadaan otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi? Otonomi itu kan di dalam penyelenggaraan, tetapi negara itu kan punya semacam indikator yang disebut dengan indikator keberhasilan proses pendidikan, dan itu tertuang kan di dalam undang-undang yang ada, dalam peraturan yang ada kan. Artinya apa? Di dalam proses penyelenggaraan saya kira otonominya harus diberikan supaya perguruan tinggi swasta itu bisa melakukan upaya-upaya yang lebih kreatif, lebih bagus untuk memberikan layanan yang baik. Nah, tentu upaya-upaya itu juga harus dibingkai dalam sebuah aturan, dan saya kira ini akan bisa selaras kalau misalkan Kopertis sebagai kepanjangan tangan dari Dikti melakukan upaya-upaya harmonisasi. Problemnya kan apakah itu dijalankan? Kalau tidak, maka otonomi itu bisa kemudian dianggap terlalu jauh, dan ketika itu terlalu jauh, itu yang disebut dengan pelanggaran dan ketidaktaatan itu tadi. Menurut Pak Isa, berarti selama ini istilahnya tertidurkah dalam pengawasannya dan baru bangun belakangan ini kemudian akhirnya melihat semua ini menjadi carut marut kemudian dilakukan nonaktif? Ya, mestinya kejadian seperti ini kan sudah bisa dideteksi secara jauh-jauh hari, indikasi-indikasi ke sana. Ketika indikasi itu semakin katakanlah jangan sampai indikasi ini semakin akut, mestinya dari pihak Kopertis ada melakukan upaya-upaya yang disebut dengan pembinaan dan pengawasan tadi. Kalau itu dilakukan secara masif, bagus, saya kira nggak mungkin terjadi apa yang disebut tadi pelanggaran, kemudian sampai terjadi penutupan dan penonaktifan. Meskipun memang ada kampus-kampus yang boleh dikatakan bandel terhadap aturan yang sudah dilakukan. Iya, itu pasti ada. Tetapi kalau kemudian pengawasannya itu dilakukan secara ketat, kemudian indikator-indikator hasil yang diinginkan oleh negara itu bisa diberlakukan, saya kira itu bisa diminimalisir semua. Baik, terima kasih Pak Isa. Saya geser ke Pak Suprapto, ada Wakil Ketua Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur. Selamat malam Pak Prapto. Ya, selamat malam Mbak. Kalau dari Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, ada informasi apa Pak yang masuk terkait dengan dinonaktifkannya perguruan tinggi swasta di sini? Oke, terima kasih Mbak. Ini yang walaupun bahwa kami ini dari Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur, ini secara langsung tidak punya kewenangan ya dalam mengawasi Dikti ya. Tetapi paling tidak sebagai pengawas eksternal yang ada di Jawa Timur ini perlulah untuk memberikan masukan-masukan terkait masalah penutupan salah satu jurusan di beberapa perguruan tinggi. Nah, karena kami ini adalah pengawas terkait masalah pelayanan publik Mbak ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama masalah penutupan. Kalau sudah berbicara masalah penutupan, tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan. Yang perlu diperhatikan pertama adalah SOP, jadi standar operasional prosedur untuk penutupan yang bagaimana. Karena ada beberapa kampus di mana ada beberapa yang mengadu atau memberikan informasi, di dalam proses penutupan ini tidak sesuai dengan standar prosedur. Jadi secara langsung ditutup. Nah, ini kalau berarti seperti yang dialami Pak Murfin. Ya, ini salah satu contoh dari kampus Widya Kartika. Jadi paling tidak ada beberapa tahapan. Suatu misal ada teguran secara tertulis, 1, 2. Nah, kemudian paling tidak ada pelarangan untuk menerima mahasiswa baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa mencabut atau menonaktifkan. Baru terakhir adalah mencabut izin. Ini paling tidak tahapan-tahapan itu yang perlu dilalui. Nah, kalau menurut pengamatan saya dari beberapa informasi dari teman-teman tadi, bahwa kalau Kopertis atau pihak Dikti menutup dengan alasan rasio antara dosen dengan mahasiswa, ini saya rasa tidak sesederhana itu Mbak.
Jadi ada persoalan-persoalan lain mungkin karena by phone sehingga tidak terungkap. Nah, salah satu contoh tadi yang sempat saya dengar adalah ada kampus kelas jauh. Nah, ini. Nah, mungkin dengan adanya kelas jauh ini bisa menyebabkan membludaknya mahasiswa sehingga antara rasio dosen dengan mahasiswa ini terlalu meluber, jadi sudah melebihi batas. Ini paling tidak seperti itu. Kemudian yang perlu saya amati di sini adalah membuka kelas jauh yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Ini kalau saya melihat bahwa pihak Dikti ini sejak tahun 2007 ini sudah menyebarkan atau memberikan informasi atau membuat surat edaran tentang membuka kelas jauh dan kelas Sabtu Minggu. Ini ada pelarangan memang. Ya, ini saya amati seperti itu ya. Jadi bagi mereka perguruan tinggi yang membuka kelas jauh atau membuka kelas Sabtu Minggu ini sudah dinyatakan ilegal. Dan segala produk hukum dalam hal ini ijazah ini bahkan Dikti mengatakan ini tidak sah. Nah, ini ironis sekali ini menurut saya. Tapi kalau menurut Pak Suprapto itu sebenarnya memang kalau memang menurut Dikti itu ilegal, menurut Pak Suprapto sebenarnya itu diperbolehkan atau tidak? Kalau ini ada suatu regulasi, secara hukum ini ada aturannya, ya sah-sah saja. Kan begitu Mbak. Nah, sekarang dari tahun 2007 yang dikembangkan sampai sekarang tahun 2015. Nah, yang menjadi persoalan di sini masalah kelas jauh. Ini yang saya soroti Mbak ya. Jadi karena kelas jauh ini salah satu sumber bisa membludaknya mahasiswa. Kalau kelas jauh dari tahun ke tahun 2007 sampai sekarang tahun 2015, ini kenyataan di lapangan ini ada. Ini ya kenyataan di lapangan ada. Bahkan tidak hanya perguruan tinggi swasta, bahkan perguruan tinggi negeri pun juga ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa kenapa dari dulu sampai sekarang kok masih berjalan terus? Padahal di situ kan ada ilegal. Pengawasan, ada akreditasi. Salah satu contoh misalkan di dalam akreditasi paling tidak bisa ada salah satu komponen yang mencantumkan bagaimana jumlah mahasiswa sama dosen. Ya. Kalau misalkan rasio itu sudah tidak wajar, paling tidak akreditasinya kan tidak bisa jalan gitu loh. Nah, ini kan ada tanda tanya besar. Kalau terus secara singkat berarti ada yang bermain lah ini antara perguruan tinggi, Dikti dan Kopertisnya. Lah ini yang patut ada pertanyaan besar ya. Kok bisa sampai sekarang ini berjalan? Itu ada dari apa pantauan gitu teman-teman Komisi Pelayanan sendiri atau memang ada aduan yang sudah masuk seperti itu menengarai hal seperti itu? Ini memang untuk pengaduan kami ini kan tidak secara langsung Mbak. Jadi kami menerima pengaduan ini bisa secara tidak langsung, salah satu contoh lewat media ya. Baik. Kemudian informasi secara tidak langsung seperti ini. Ini masuk dalam kategori pengaduan. Jadi ini yang patut dipertanyakan kenapa mulai tahun 2001 bahkan 2001 ini sudah ada kelas jarak jauh. Kenapa kok berjalan? Ini. Kemudian menjadi pertanyaan lagi adalah jangan sampai terjadi tebang pilih sehingga dari sisi pelayanannya nggak adil gitu. Baik Pak Prapto, ini coba saya tamu dulu, nanti saya tetap kembali ke Pak Prapto dan nanti kita akan coba bergabung kembali dengan Pak Alif via line telepon karena sudah ada banyak tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bisa kita klarifikasikan kepada beliau, tapi kita harus jeda dulu, kami kembali saat lagi. Honda Brio, more choices, more excitement. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk.
Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Baik, saya masih mencoba untuk bisa terhubung dengan line telepon di Pak Ali Maksum untuk mempertanyakan karena sudah banyak tadi masukan dan salah satunya saya sudah pegang ada data dari diserahkan dari Pak Murfin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ini dari Kopertis, mungkin bisa dibantu. Ini adalah salah satu contoh surat ya yang mengatakan bahwa Widya Kartika prodinya sudah valid, sudah aktif seperti itu, tapi ternyata secara dikti itu memutuskan sepihak untuk dilakukan nonaktif. Sementara dari Kopertis sudah menyatakan ini valid dan aktif. Ada ketidaksinkronan di sini pemirsa, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa kembali tersambung dengan Pak Ali untuk mengklarifikasinya. Saya boleh geser dulu sambil menunggu line telepon ke Pak Sulis lebih dulu. Pak Sulis, ada satu pandangan tersendiri kah dari Pak Sulis? Saya sempat mengingat Pak Sulis dulu pernah mengatakan bahwa seperti pemerintah sekarang lebih condong bersifat filter. Masih seperti itu juga kah dengan kasus ini? Salah satunya kan ini salah satu contoh lagi. Mestinya sudah harus berbalik lah. Pemerintah itu harus memposisikan dirinya justru sebagai mesin pompa gitu ya, penggerak inisiatif-inisiatif masyarakat, gitu kan. Nah, siapa yang jadi filter? Masyarakatnya gitu. Penonaktifan yang semacam ini apakah memecahkan masalah dan kemudian hasilnya kemudian akan bisa meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Tidak. Kalau tidak ditutup terus apakah juga akan merosotkan? Lawang sudah dari dulu merosot kualitas kita ini gitu kan. Kapan kualitas kita ini pernah baik gitu kan? Berarti sebenarnya gitu. Seharusnya ini dari nggak dulu mungkin begitu merosot ya? lagi gitu loh, karena sudah di bawah banget Karena kan sudah gitu di bawah, ya. baik. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir gitu. Tapi begini ya, kalau tadi kan bolak-balik dibicarakan rasio tuh, termasuk sama Pak Ali Maksum ya, Prof. Ali Maksum sebagai sekretarisnya Kopertis gitu ya. Kalau memang rasio itu menjadi salah satu parameter atau syarat perlu untuk kemudian menjaga kualitas. Pertanyaan saya, bagaimana dengan universitas terbuka? Berapa rasionya antara dosen dan mahasiswa? Tidak ada yang tahu juga di situ ya. Universitas terbuka, ayo, gitu kan? Nah, seandainya loh, itu kan beda gitu. Universitas terbuka itu, oke, kalau beda, kalau memang dia tidak rasio tidak dijadikan persyaratan untuk universitas terbuka, apa syarat pengganti sebagai pengganti dari rasio tadi gitu kan, supaya kualitasnya tetap seperti yang diharapkan gitu kan. Itu juga enggak penjelasan saya kira gitu kan. Sebagai contoh tadi yang juga dijelaskan oleh Pak Ali Maksum bahwa eksakta 30, 1:30, kalau non eksak 1:45. Pertanyaan saya, apakah semua perguruan tinggi tahu apa alasan kalau eksakta harus 1:30? Apa alasan dan dasar pembenar sehingga harus angka 1:45 untuk non eksak? Saya kira nggak banyak orang yang tahu. Mayoritas dosen perguruan tinggi saya kira juga nggak akan tahu. Berani taruhan saya, ini ada Pak Rektor ini, tahu nggak berapa dosen beliau yang tahu? Bahkan saya nggak kaget kalau Pak Rektornya sendiri juga nggak tahu landasannya apa kok 1:30, 1:45. Jangan-jangan itu hanya selera saja gitu kan, hanya karena terlintas pikiran kayak gitu terus mergot dianggap eksakta luwe angel gitu kan. Nah, itu kan yang menentukan kebijakan merasa eksakta lebih angel daripada non eksak. Nah, mungkin saya merasa non eksak lebih angel daripada eksak gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang di dalam peraturan-peraturan itu yang kita hanya menelan saja gitu ya, kita hanya menelan saja. Saya kira waktunya kemudian kita harus mempertanyakan semua itu gitu ya, sehingga tidak ketika ada satu tindakan itu kemudian orang ngeh gitu.
Nah sekarang ini kan enggak. Bayangin terus kemudian sudah kuliah 8 semester. Gitu kan? Bahwa kalau perguruan tingginya yang bersangkutan di adik Fajar tadi dianggap melanggar, yang lebih tidak melindungi itu kan Kopertesnya. Kenapa diam sampai ada yang 8 semester jalan gitu loh. Kenapa ketika menerima mahasiswa baru pertama kali tidak langsung dilakukan satu tindakan sehingga tidak ada yang sampai korban 8 semester. Terus jangan-jangan Dek Fajar ini bukan mahasiswa angkatan pertama gitu ya. Nah terus sekarang kelas jauh gitu, Indonesia ini dianggap seakan-akan hanya Jakarta saja gitu kan. Kalau sekarang sebuah daerah ada kesulitan, daerah yang bersangkutan dengan sumber dayanya sendiri membuat mendirikan perguruan tinggi. Terus ada perguruan tinggi yang di Jawa ini yang sudah maju banget, atas dasar pengen juga membagikan sumber dayanya dan berdasar pengabdian, kemudian membuka kelas jauh, misalnya di Papua misalnya. Lu kan malah bagus gitu kan. Itu Tapi seharusnya kalau peraturannya hanya kelas jauh saja dilarang, ya semuanya dilarang gitu kan. Nah, bahwa ada orang yang membuka kelas jauh karena soal tadi yang disebut Prof. Zainuddin, jumlah mahasiswanya dan sebagainya supaya banyak dan sebagainya itu, ya itu yang harus ditertibkan. Tapi jangan kemudian disamaratakan semuanya begitu. Nah kalau disamaratakan, kenapa Unbra bisa membuka kelas jauh? Saya sebutkan aja langsung lah PTN. Ya, Universitas Brawijaya punya kelas jauh di Kediri, gitu loh. Nah dan itu tidak menjadi permasalahan gitu. Kenapa kalau swasta dia? Emangnya negeri selalu lebih baik daripada swasta? Enggak juga lah. berarti problem di sini benang ruwetnya ada di pemerintah dan juga pembuat kebijakan itu sendiri, aturannya itu sendiri. Ya, udah enggak karu-karuan kan, ini sudah kayak benang ruwet enggak karu-karuan. Tapi sumber masalahnya itu adalah sistem yang kemudian menyebabkan syahwat memperoleh gelar itu begitu besar gitu kan. Misal tadi kan, wah dosen perguruan tinggi itu mesti harus minimal S2 gitu kan. Pertanyaan saya, kalau sekarang ada jurusan musik, kebetulan musik etnik, Anda mau cari S2 yang musik Batak, malah itu paling teori dia. Kalau sampai dia punya S2, mainnya kalah sama yang nggak pernah sekolah bahkan gitu kan. Mana yang lebih pantas jadi dosen? Gitu. Apa akibatnya kemudian? Sekarang ada guru besar alat musik yang dari NTT itu yang dari Sasando, itu justru dari Australia. Maka kemudian apa akibatnya? Kalau ada mahasiswa kita jurusan seni musik mau ngambil S3, terpaksa harus dapat dari guru besar yang Australia itu, karena di Indonesia nggak ada. Indonesia nggak butuh guru besar Sasando, yang butuh itu jago-jago main Sasando. Dan itu nggak butuh gelar-gelaran itu gitu loh. Pak Sulis, kalau memang yang menjadi masalah adalah sistem yang carut marut, apakah memang dengan memperbaiki atau membenahi kampus-kampus yang boleh dikatakan nakal seperti atau menurut versi dari Kopertis dan Dikti itu menjadi solusi jalan keluar pertama? Kan atau sudah ada ini akreditasi. Apa gunanya akreditasi? Tiba-tiba ditutup, turunkan akreditasinya, umumkan kenapa diturunkan akreditasinya, gitu. Nonaktif dan penutupan bukan jalannya ya? Ya tiba-tiba ditutup, terus yang kayak Dek Fajar ini gimana? Apakah Dek Fajar tahu bahwa itu dulu PTN itu PTS itu abal-abal? Enggak juga, gitu. Kalau solusi yang ditawarkan oleh Pak Ali tadi memindahkan, apakah Pak Sulis juga setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Muzakir tadi? Loh, jangan sampai sejauh itu. Kalau PTS yang dinonaktifkan itu nggak bersedia dinonaktifkan, apa yang bisa dilakukan sama pemerintah? Itu harus lewat proses hukum dulu, gitu. Nah, jadi saya kira sekali lagi jangan kemudian cobalah sistem yang menyebabkan syahwat gelar itu begitu luar biasa itu dikurangi dulu gitu ya. Wah, ada syarat harus ijazah begini, ijazah begitu dan sebagainya. Ini sudah abad 21 gitu. Maka ketika rasio tadi itu kan sebetulnya juga masih tetap dipertahankan. Itu sebetulnya hanya cocok untuk pertengahan abad 20 lah.
rasio 1:30 Baik. itu. Loh sekarang teknologi informasi dan komunikasi sudah Baik. sedemikian maju, masih dipertahankan terus 1:30, 1:45. Baik, Pak Gendeng Sulis. aja itu, gitu kan. Saya boleh coba geser dulu ke, kita mau dengar lagi suara teman-teman mahasiswa di sini. Selain Kediri, Surabaya juga ada Universitas Islam Negeri Surabaya. Masnya? Atau siapa yang ingin? Monggo, silakan. Dari UIN Surabaya, silakan. Atau mungkin dari Kediri mau bersuara lagi? Boleh. Oke, sambil menunggu teman-teman dari, oke, di sini di depan sudah, yang di belakang juga nanti. Silakan dengan Mas siapa? Rifki. Mas Rifki, oke. Silakan Mas Rifki. Ya, jadi memang kondisi hari ini memang seperti itu. Kami yang menjadi korban dari penonaktifan tersebut, itu pun sudah terlanjur, mau gimana lagi kan kalau bicara soal pasrah. Karena kami teman-teman di Kediri juga berbicara soal bagaimana jaminan ketika kampus sudah nonaktif gitu kan. Ketika wisuda tahun 2011 di kampus kami sampai hari ini status pekerjaannya pun belum diketahui, karena memang mereka ketika mengajukan pekerjaan itu kan dicari di status perguruan tinggi, nama perguruan tinggi. Nah, di kampus kami ada yang ada dan ada yang tidak ada. Kemudian disitulah ada diskriminatif ya, ada yang bisa masuk, kemudian ada yang tidak bisa. Nah, ini kan juga menjadi ketidaktenangan teman-teman di kampus kami juga. Mulai mahasiswa semester 1 sampai mungkin ada semester 10, ini mau lulus gimana kan gitu. Kalau kabarnya kampus kami habis lebaran ada wisuda juga. Nah, ini apakah jaminannya kan belum menentu. Seperti itu. Baik, dari Mas Rifki, dari yang di belakang dengan Mas siapa? Mas Hoiron. Mas Oyong. Oke. Hoiron. Oh ya, Mas Oyong, silakan. Ya. Satu yang pasti, apapun alasan yang dikeluarkan oleh Dikti untuk menonaktifkan perguruan tinggi swasta, kami yang dari kampus negeri, satu yang pasti kami tidak akan pernah sepakat penonaktifan ini terjadi, sebab kami berangkat atas nama mahasiswa. Apapun yang terjadi dengan satu nama mahasiswa, tercoreng nama mahasiswa dimanapun, tentu kami akan memperjuangkan bersama-sama. Tidak peduli negeri atau swasta. Tidak peduli negeri atau swasta. Karena setiap orang memilih perguruan tinggi itu baik di negeri maupun swasta, apalagi kami yang mayoritas ekonomi menengah ke bawah, sangat keputusannya sangat benar ketika orang memilih untuk di perguruan tinggi swasta. Sebab ketika sudah di perguruan tinggi swasta, dia lebih leluasa untuk mengeksplor dirinya bukan hanya di kampus saja, tapi juga ekonomi yang menengah ke bawah tadi bisa lambat laun dia ke atas dan ke atas. Sebab tidak hanya berkutat di perkuliahan, juga mampu bekerja di luar itu. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Ali bahwa tujuannya adalah baik untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa supaya jelas tidak berada di dalam pendidikan yang salah, tidak di dalam lembaga yang abal-abal istilahnya begitu. Mas Oyong setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ali bahwa dengan langkahnya saat ini itu adalah salah satu bagian untuk perlindungan? Iya, saya kira ini mungkin kita belum tahu apa alasan mendasar Dikti menonaktifkan ini. Kalau alasan yang disampaikan sejauh ini, yang kita pahami sejauh ini, saya kira rasionalnya masih jauh dari tingkat rasional yang kita inginkan. Benar apa kata salah satu filosof Pak D. Plato, beliau mengatakan ide yang dicetuskan oleh seseorang memang adalah sebuah ide yang betul-betul diharapkan untuk kebenaran sejati. Tapi dalam hal ini Dikti mencetuskan ide ini bukan dalam rangka untuk kebenaran sejati, tapi ada kepentingan di belakang ini yang kita tidak tahu, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa tercuat ke permukaan. Karena kalau sampai alasan-alasan hanya sekedar rasio, kemudian kualitas, mutu dan sebagainya, saya kira kami sendiri merasa sangat jauh dari teman-teman UWK, dari teman-teman Unitomo, yang dari UINSA. Saya merasakan betul kami sangat jauh kalau ada segi kualitas keilmuan. Kami rasakan betul. Baik, dari Universitas Islam Negeri Surabaya boleh nambah satu mahasiswa lagi dari Kediri bersuara juga. Monggo, mungkin selain Mas Fajar ada lagi yang dari Kediri? Atau mungkin? Oh ya, silakan Mbaknya. Kalau yang saya pertanyakan bagaimana nasib studi teman-teman saya yang mulai dari semester 1 sampai semester 8 atau bahkan lebih dari semester 8 yang masih skripsi.
Menjawab nggak tadi yang dijawab yang disampaikan Pak Ali? Sementara ini belum, soalnya apa? Kalau teman-teman mahasiswa dipindahkan, bagaimana lagi nasib mereka kalau dipindahkan lagi? Strukturnya nanti jelas atau tidak? Apakah juga ada jaminan untuk mahasiswa-mahasiswa ini? Nah, kalau kampusnya itu bertanggung jawab, kami sih oke-oke saja dipindahkan. Tapi kalau memang sudah non-aktif, terus dipindahkan, ijazah kami ijazah kampus baru otomatis ya. Nah, terus masalah kalau memang nanti mahasiswa-mahasiswa UNP ini dibekukan, yang alumni ini loh Mbak, alumni ini kan ijazahnya bisa dikatakan ijazahnya gimana gitu? Apakah ada jaminan dari Dikti untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus ini? Pekerjaannya bagaimana? Apalagi mereka yang sudah lulus di tahun 2010, angkatan 2010 kan sudah lulus. Itu jaminan pekerjaan untuk mereka bagaimana? Apalagi saya dengar dari kakak tingkat itu ada yang melamar dari UNP langsung ditolak, padahal belum menyerahkan surat lamarannya. Nah, ini bagaimana? Problem bukan hanya untuk mahasiswa yang sedang belajar di sana, tapi juga untuk alumni. Kalau untuk yang baru, menurut Mbaknya, dengan Mbak siapa tadi? Devi. Mbak Dewi, menurut Mbaknya perlukah mahasiswa ini mengetahui terkait dengan keberadaan rasio dan segala macam aturannya? Jujur kalau saya dulu kuliah, saya nggak pernah tahu itu. Sampai saya lulus, saya juga nggak pernah tahu tentang rasio-rasio itu. Baru yang dimaksud semester 2 atau yang akan masuk. Kalau yang akan masuk ini sudah dikembalikan. Kemarin ada penerimaan mahasiswa udah lebih dari 500 dan itu saya mendengar sudah dikembalikan uang pendaftarannya. Berarti sudah ada kebijakan ya, tapi itu satu dari sekian banyak yang sebenarnya terinformasikan kepada mahasiswa. Baik, kita nanti akan jeda dulu, kami lanjutkan lagi sesaat lagi pemirsa. Air yang bisa menyembuhkan itu sudah ada penelitiannya bahwa air yang diberi doa atau diberi ucapan-ucapan yang positif itu akan berubah menjadi air yang berbentuk kristal heksagonal yang sangat luar biasa khasiatnya buat tubuh. Koalisi ini menganggap pasangan Risma itu tidak berhasil memimpin. Saya tidak mengatakan itu berhasil atau tidak. Kalau memang tidak bagus, kita lawan. Gini loh, Bu. Jadi ini soal beda partai. Ngapain kita bagus-bagusin calon orang lain? Bukan karena cukup kuat. Jadi bukan kuatnya ya. Jadi ini kan masih ada sekitar 50% menganggap pencitraan, 50% menganggap itu tidak. Itu adalah alasan Mas Soleh. Alasannya Mas Soleh supaya ada harapan. PHP. Intinya begini loh. 3 juta ini nggak semua orang bodoh. Apa harus ada calon boneka? Baik, kami terus mencoba untuk menghubungi Pak Ali Maksum selaku Sekretaris Kopertis 7 Jawa Timur, tapi sepertinya sudah on flight menuju ke Jakarta. Handphonenya tidak bisa dihubungi, tapi kami terus mencoba, mudah-mudahan sudah tiba di Jakarta. Sebelumnya saya boleh kembali lagi ke Pak Murfin. Apalagi Pak yang bisa disampaikan di sini yang mungkin Pak Murfin merasa di sini ada kejanggalan, ada permainan atau ada kepentingan di balik semua ini? Ya, saya tidak melihat itu ya. Cuman saya herannya begini. Sebenarnya kalau Pak Ali Maksum nggak ada, tadi kan saya sudah kasih nomor HP orang keduanya ya, Pak Purwobekti juga sudah bisa coba jawab. dihubungin juga Pak, Ya, tapi ya. tidak diangkat. Ya, karena saya di Kopertis juga orang Kopertis ya, dosen Kopertis maksudnya. Jadi gini, ini dampaknya sangat luas ya. Kalau saya sih orang yang sangat idealis, kalau memang PTS itu ada niatan cari uang yang sebanyak-banyaknya, melanggar asas dan sebagainya, ya itu memang menurut saya lebih jahat daripada orang jahat gitu ya. Karena ini kan dunia pendidikan yang penuh dengan idealisme untuk kita mendidik baik ekonomi kuat maupun lemah, kan semua sudah ada posisi tempatnya gitu ya. Kalau kelas jauh, saya kira pejabat Dikti pun bicara kepada saya, sebelum perguruan tinggi negeri yang punya kelas jauh berani ditutup, ya kan? Itu berarti hebat gitu loh. Kalau ngobrol-ngobrol swasta itu nggak hebat gitu loh. Kalau perlu data, saya koordinator Kopertis di Papua yang di Biak Numpor sana kasih data kepada saya berapa PTS swasta Surabaya yang punya kelas jauh, ya kan, yang kuliahnya nggak karu-karuan, dan PNS di sana pakai APBD dana hibah. Dan itu sebenarnya ada aturan bahwa kalau nyata-nyata ijazah itu asal usul dari kelas jauh, itu tidak akan ada penyelesaian ijazah. Itu ada peraturannya. Sehingga ini saya kira harus beranilah era sekarang ini ya. Lalu begini.
dampak daripada prodi yang ditutup tanpa prosedural kan gitu ya, kasus saya ya, banyak yang lain seperti ini, itu ada kaitannya dengan Ban PT sebagai lembaga independen. Ban PT itu kalau sudah desk evaluation ya, dia lihat ini bagus, dia mau ke daerah, dia lihat dulu di porlabnya Dikti. Kalau prodi itu dinyatakan nonaktif ya, dia tidak akan datang. Saya pastikan waktu rakerpim rektor, apa betul seperti itu? Iya. Lah kalau begitu kami udah jatuh di timpa tangga lagi karena dinonaktifkan tanpa prosedural, lalu dapat punishment dari Ban PT. Ini kan tidak benar, kan gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya Dikti pun sepertinya kurang sinkron dengan daerahnya gitu ya, dengan Kopertisnya gitu. Kita berharap nanti memang Kopertisnya akan diganti dengan LLPT ya, lembaga layanan perguruan tinggi, yang di sana nanti akan melayani semua perguruan tinggi swasta dan negeri sehingga tidak ada diskriminasi ya. Jadi saya kira tapi harus orang yang profesional. Malah saya guyon, ya maaf ya Prof ya. Jadi apa memang pimpinan-pimpinan kita ini karena profesor jadi sangat santun gitu ya? Iya dong. Saking santunnya membunuh orang gitu loh dalam jadi sebaiknya pejabat-pejabat itu yang seperti saya lah ya, doktor tapi bisa ilmiah, bisa nggak ilmiah juga gitu. Ya, mungkin berarti jadi artinya untuk mementingkan kepentingan masyarakat gitu ya. Berarti perubahannya nunggu Pak Murfin jadi pejabat dulu ya. Seperti itu. Harus ada keberanian. Jadi kayak Ahok gitu loh. Jadi kalau kita gregetan, iya dong, bahwa peraturan tidak dijalankan, atasan pun harus kita koreksi. Baik. Kok toh jabatan ini tidak harus kita tongkrongi terus kan? Iya dong, demi kebenaran, demi kepentingan dunia pendidikan kita. Tapi ke depan, visi ke depan saya kira coba contoh pemberedelan koran pada waktu itu media massa kan, tanpa ada peraturan, tapi saya yakin perguruan tinggi yang tidak bermutu ya pasti akan tidak diterima oleh masyarakat, orang juga nggak masuk ke sana. Lebih baik pemerintah urus yang lain lah, yang lebih penting. Iya dong. Sanksi sebenarnya cukup sanksi sosial saja dari masyarakat. Sanksi sosial, gitu karena ya? kalau sanksi tegas ini saya mau beritahu ya, ada perguruan tinggi swasta di Jawa Timur ini hari ini dinonaktifkan, besok jadi aktif. Nah, nanti bisa konfirmasi kepada Pak Kopertis. Baik, bermain juga di sini. Kita nggak tahu. Sengaja untuk kita nggak tahu menjaga eksistensi aktifnya ya. Nah, saya memperjuangkan diri saya sendiri berkali-kali ke Dikti, nggak ada realisasinya. Semua surat saya sudah lalui, tapi tidak dijawab juga. Sementara yang lain ada Ketemu yang hari ini juga sudah, nonaktif, besok tapi aktif. Apa perlu saya bawa semua rektor-rektor yang seperti saya ya, kita Next time demo, mungkin, nggak Pak. apa-apa kan? Walaupun Baik. rektor demo kan nggak masalah ya kan? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Boleh Pak Isa secara singkat menanggapi juga sebelum nanti ke Pak Muzakir dan terakhir dari Prof. Zainuddin. Ya, sekali lagi saya ingin katakan bahwa penutupan penonaktifan itu bagian dari sebuah yang tidak boleh dilakukan oleh negara. Negara mestinya harus memfasilitasi apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat ini. Adanya perguruan tinggi swasta menurut saya itu bagian dari partisipasi publik yang dilindungi oleh undang-undang. Tentu harapannya bahwa pemerintah dalam hal ini Dikti maupun Kopertis taat terhadap undang-undang. Jangan begini, kita suruh orang lain taat undang-undang sementara kita nggak taat terhadap undang-undang. Baik, Pak Muzakir. Pertama tadi saya melihat bahwasanya ya ini konsekuensi tadi saya katakan masifikasi pendidikan tinggi. Di sisi lain tadi masyarakat berbondong-bondong untuk bisa mengakses pendidikan tinggi, tapi di sisi lain juga harus kita akui bahwa kita masih ongoing proses untuk meningkatkan kualitas. Memang harus kita, ya di sisi lain tadi ada ya sama hanya dikatakan tadi ada kampus negeri yang tadi yang mungkin juga tidak taat asas, tapi juga kemudian ada perguruan swasta juga ada yang tidak taat asas. Itu fakta dan itu ya ini sudah banyak diungkap juga. Tapi di sisi lain juga saya ke depan menurut saya juga ini tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu diselesaikan juga, kasus beberapa yang disampaikan oleh tadi pengawasan pelayanan publik dan kemudian dari Universitas Widya Kartika ini juga perlu direspon juga. Jadi menurut saya stakeholder yang ada perlu duduk bareng untuk menyelesaikan persoalan tadi. Dan menurut saya juga ya ini persoalan bukan hanya persoalan ya institusi, tapi juga perusahaan masyarakat, karena di situ juga mahasiswa, di situ orang tua yang berharap banyak tentang masa depan mereka. Tapi di sisi lain saya juga melihat juga banyak juga di sisi lain juga kita harus hati-hati dengan fenomena kemarin dikaitkan dengan ya kuliah instan, ijazah palsu, dan itu juga fakta juga gitu.
ya Berkeley, bukan University of California at Berkeley kan gitu, tapi Universitas Berkeley di Jakarta itu contoh. Jadi ternyata juga masyarakat kita juga, mohon maaf, lebih mengejar gelar daripada proses-proses yang ada. Dan saya juga tidak berapa juga baik itu kampus negeri atau kampus swasta, jangan sampai kemudian mengejar jumlah mahasiswa yang begitu banyak demi tadi, ya, tapi demi mendapatkan tadi ya budi-budi, tapi di sini tidak memperhatikan kualitas. Itu juga menjadi tantangan ke depan. Tapi di sisi lain juga ya pengawasan menjadi penting gitu tadi. Pengawasan dari ya bukan hanya dari Dikti, tapi juga dari masyarakat dan lembaga independen. Menurut saya juga ini semakin hari menurut saya semakin ya tadi siapapun lembaga apa yang itu lembaga negeri, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta sekarang di era keterbukaan seperti sekarang ini harus sangat hati-hati sekali ketika mereka menyelenggarakan pendidikan yang tadi yang tidak wajar, tidak sesuai dengan aturan, dan juga ya hanya menawarkan tadi proses pembelajaran yang bersifat instan yang hanya untuk mendapatkan gelar, dan itu sudah jamak, dan menurut saya itu menjadi refleksi kita. Berarti secara singkat kalau dari Pak Muzakir sendiri penonaktifan atau penutupan ini tidak seharusnya dilakukan? Ya menurut saya kalau memang itu tidak sesuai dengan undang, tidak sesuai dengan prosedur, ya itu menjadi yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai. Tapi pemerintah pun juga tadi dikatakan oleh Pak Isa harus sesuai dengan prosedur juga, menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum terakhir nanti ke Pak Prof Zainuddin, Pak Sulis, monggo secara singkat apa yang menjadi catatan dari Pak Sulis dari seluruh perbincangan ini ke depan seharusnya seperti apa? Kalau Menristek Dikti tidak menertibkan itu supaya negeri yang dibuat sebagai contoh dulu. Kalau memang dia merasa negeri lebih baik daripada swasta. Salah satu yang menurut saya perlu ditertibkan oleh Menristek Dikti itu coba diatur itu supaya IP lulusan perguruan tinggi negeri itu tidak hiperinflasi begitu gitu kan. Ada perguruan tinggi yang nilai rata-rata kelulusannya sudah 3,26, berarti yang di bawah 3 itu kan nggak sampai 5% itu lulusan perguruan tinggi itu hiperinflasi itu. Sekarang sudah ada untuk untuk melamar pekerjaan menjadi PNS di Banyuwangi sudah menentukan syarat IP minimal 3,5 gitu loh. Nah ini mau diterus-teruskan, tertibkan dulu yang kayak gitu-gitu. Nah negeri jadi contoh supaya swasta itu ada cermin gitu loh untuk kalau negerinya juga rusak-rusakan begitu terus swastanya mau gimana gitu kan, saya kira itu ya. Jadi harus ada perbaikan secara menyeluruh lah kalau memang dan diawali dari negeri dulu begitu ya. Baik, terima kasih Pak Sulis. Monggo Prof Zainuddin. Ya baik, ini memang kasusnya dari 24 PTS yang resmi dinonaktifkan oleh Dikti di Jatim itu kasusnya beragam, tidak tunggal gitu. Kalau kasusnya Pak Universitas Widya Kartika itu kan karena soal validasi data yang menurut pihak universitas sudah valid, tapi pihak Dikti menganggap tidak valid. Kalau yang seperti itu berarti gimana, penyelesaiannya ya PT UN. Harus langsung bisa PT UN, tapi kalau masih bisa diselesaikan dengan musyawarah ya diselesaikan dengan musyawarah. Tapi kalau sudah enggak ya ini kan kebijakan tata usaha negara, bisa ke PT UN. Langsung PT UN kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau kasusnya kemudian misalnya rasio mahasiswa dan dosen itu memang keterlaluan, saya kira memang tugas Dikti melalui Kopertis yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Saya kira memang tugas pemerintah melindungi masyarakat dari pelayanan publik yang kurang bagus. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan saya kira itu rekomendasi kita yang harus kita berikan kepada pihak pemerintah melalui Kopertis tentunya. Berarti sebenarnya tidak ada masalah kalau memang ini menjadi bagian pembinaan pengawasan. Kemudian misalnya mahasiswa 20.000, dosen cuma 200, berarti 20.000 dibagi 200 dosen itu berarti berapa? Kan bisa satu dosen ngajar 100 mahasiswa itu. Oleh karena itu ini menurut saya keterlaluan seperti ini. Dan saya kira pembinaan yang bagus salah satu ialah melalui akreditasi. Oleh karena itu kalau melakukan akreditasi harus dilakukan secara akurat, secara teliti dan akuntabel supaya kemudian pemegang akreditasi itu memang mencerminkan
kelayakan dari pihak universitas itu di dalam memberi pelayanan pendidikan yang bagus. Oleh karena itu kesimpulan saya ialah pendidikan kita mulai dasar, menengah sampai perguruan tinggi itu memang seperti di running text itu. PTS dinonaktifkan, bukti pendidikan masih memprihatinkan. Ini harus menurut saya itu penyelenggara pendidikannya yang memprihatinkan, pengawasannya juga. Penyelenggaraannya semua pihak ya, mulai dari pemerintah, tentu yang paling bertanggung jawab ialah pemerintah. Oleh karena itu ini harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada orang mengatakan I hate school, I hate university, but I love learning. Ya, jadi orang ingin belajar aja, lalu nggak suka sekolahan, nggak sekolah perguruan tinggi, aku tak belajar sendiri aja. Kan gitu. Katanya sekarang mindset, kalau mungkin versi Pak Sulis atau Bu Baisa, mindset sekarang itu pendidikan adalah sama dengan sekolah. Kalau sekolah nggak diurus dengan benar, perguruan tinggi juga nggak benar, maka orang akhirnya nggak percaya sama lembaga pendidikan. Lalu orang ingin belajar sendiri aja lah, jangan sampai seperti itu. Termasuk kelas jauh dan segala macamnya begitu ya. Semua saya kira itu. Maka kita merekomendasikan tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak bermutu. Kemudian pihak pelaksana cuma ingin mengambil untung, jangan sampai itu terjadi. Maka pembinaan hendaknya dilakukan dengan bagus, demikian juga pengawasan. Saya kira itu. Baik, terakhir sekali berarti untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, mahasiswa, atau mungkin juga yang untuk kedepannya, karena ini kan ada untuk penerimaan mahasiswa baru juga kan ini bulan-bulan ini. Untuk mahasiswa baru, saran saya pelajari status dari perguruan tinggi di mana dia mendaftar. Iya, perguruan tinggi harus transparan, statusnya, akreditasinya, dosen-dosennya, fasilitas yang ingin diberikan, dan jaminan apa yang mutu seperti apa yang akan diberikan pada mahasiswa. Bagi adik-adik seperti Mas Fajar ini, De Fajar ini yang sudah semester sekian, saya kira itu sudah harus dipertimbangkan. Kalau tetap nonaktif, maka harus berpikir untuk mencari lembaga yang memang sah untuk mengeluarkan ijazah. Terus kemudian tadi katanya juga bulan Januari ada yang mau di wisuda. Kalau yang mengeluarkan ijazah statusnya nonaktif seperti ini, saya kira ijazahnya akan bermasalah. Tapi bagi pemegang ijazah yang sebelum ada surat nonaktif, tidak ada alasan siapapun untuk tidak menerima. Jadi masih bisa diterima karena statusnya masih diakui oleh pemerintah. Tapi kalau sudah nonaktif ini, saya kira itu harus ditinjau ulang. Itu artinya akan ada masalah kalau kemudian di wisuda bulan Januari. Berarti mahasiswa harus kemana ini, Prof? Ke Kopertisnya, ke seperti tadi, jalan keluar yang ditawarkan oleh Profesor Ali Maksum tadi, berpindah ke kampus lain yang statusnya itu memenuhi syarat dan terakreditasi, dan itu tanggung jawab perguruan tinggi asal untuk memindahkan ke sana. Seperti itu. Jadi kalau mahasiswa sudah bayar penuh, pembayaran penuh itu harus dipenuhi sehingga kemudian mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya dan berhasil memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah gitu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk informasi-informasinya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan dari semua perbincangan kita ini bisa memberikan satu informasi juga, mudah-mudahan akibatnya tidak seburuk yang kita kira. Mudah-mudahan nonaktif ini bisa segera terselesaikan. Lubang di sana sini, pembenahan sana sini bukan hanya dari sisi penyelenggara pendidikan, tapi pembenahan pun juga harus dilakukan dari sisi pengawasan itu sendiri. Kalau memang tadi dikatakan Pak Sulis bahwa mungkin sekarang ini negara lebih ke arah filter, biarlah filter itu dipegang oleh masyarakat, sementara negara lebih bersifat ke arah mesin pompa untuk menunjang pendidikan yang ke arah lebih baik lagi. Saya Agnes pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa.